If in these past 3 weeks you have gotten closer to your Lord, detached from worldly things, forgiven people who hurt you, and realized this is all a temporary test, then understand this. We are not freeing Palestine. Palestine is freeing us. It's been 32 days since the Zionists commencing genocide and ethnic cleansing towards our Palestinian brothers and sisters. As the days go by, the harder the trial. This calamity for Palestinians, especially for those innocent children who lost their parents and some of them even the whole family, because they all took shelter in the same room, same building that was bombarded mercilessly by pure evil. Yes, I refuse to believe that Israelis and their allies are even human. Ever since the genocide, my Instagram timeline is filled with news, videos, and writings from all over the world. People from outside Palestine whose life changes forever because of these atrocities. Because we are witnessing in real time an undescribable cruelties every single minute. The death toll has finally reached over 10,000 lives, human life. I'm going to start this monologue by reading one of the statements that hits right through my heart and changes the way how I see the whole situation. And it goes like this. If in these past 3 weeks you have gotten closer to your Lord, detached from worldly things, forgiven people who hurt you, and realized this is all a temporary test, then understand this. We are not freeing Palestine. Palestine is freeing us. Which loosely translated to bahasa Indonesia, kalau dalam 3 minggu terakhir ini kamu menjadi lebih dekat dengan Tuhanmu, tidak terbelenggu dengan hal-hal duniawi, maafkan orang-orang yang menyakitimu dan menyadari bahwasanya hidup ini adalah sebuah ujian, maka pahamilah, sesungguhnya kita tidak sedang membebaskan Palestina, tapi Palestina yang sedang membebaskan kita. Indeed, the Palestinians are teaching us a lot about many things, about tauhid, about resilience, about courage, and about trusting Allah's plan. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina tidak henti-hentinya mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Bahkan di saat rumah mereka hancur, di saat kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Aku akan mencoba dengan segala keterbatasanku untuk menggambarkan melalui beberapa cerita real, kisah nyata, potongan-potongan video tentang ketabahan dan kekuatan yang Allah berikan pada mereka saat menjalani ujian ini. Kisah pertama, berlatar belakang rumah sakit yang chaos karena banyaknya korban serangan udara yang dibawa masuk ke UGD, seorang ayah yang belum terlalu tua dengan tegas berkata pada para lelaki yang sedang menangis sedih dan kalut saat itu. Semoga Allah mengampuni mereka. Ini adalah akhir perjalanan di dunia bagi orang-orang yang syahid. Semoga Allah ampuni mereka. Semoga Allah menerima mereka. Jangan menangis saudaraku. Kalian adalah laki-laki. Kita semua adalah martir. Semoga Allah ampuni mereka. Kita adalah calon-calon syahid. Katakan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Allah, berikan pahala dari ujian ini dan berikan ganti yang jauh lebih baik. Maafkanlah saudaramu. Ini tanah jihad, tanah para syuhada. Di sini adalah garis terdepan. Kita semua hidup semata-mata karena Allah. Memang apa alasan kita hidup kalau bukan itu? Besok Allah akan mengambil tanganmu dan membawamu ke surga yang paling tinggi. Kemudian beliau mengutip hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Orang yang syahid memberi syafaat bagi 70 anggota keluarganya pada hari kiamat kelak. Apakah kalian masih bersedih? Tidakkah reward itu sudah lebih dari cukup? Allah yang menciptakan kita dan Allah yang akan mengambil kita kembali. Allah lakukan apa yang Dia mau dan alhamdulillah kita semua sabar menghadapinya. Dan kita bersyukur dengan ketetapan Allah. Kita harus bersyukur. Kita tidak boleh membantah ketetapan Allah. Lalu beliau berwudu dan orang yang sedari tadi memegang kamera pun bertanya padanya, "Siapa yang syahid?" Kemudian beliau menjawab dengan senyum di wajahnya dan dengan semangat ia berkata, "Anak laki-laki pertamaku, umurnya 22 tahun. Sebelum dia, apakah ada lagi keluargamu yang insya Allah syahid?"
Pria tadi kembali menjawab dengan ekspresi dan semangat yang sama. Ya, anak laki-lakiku yang lain pun telah meninggal, Allah yarhamu, dan anak perempuanku pun tertimpa reruntuhan bangunan. Aku kuburkan mereka dan aku sampaikan bahwa aku memaafkan mereka. Dua-duanya meninggal di hari yang sama. Anak laki-lakiku tadi baru berumur 3 tahun. Semoga Allah memberimu kesabaran, ucap kameramen memberikan support. Lalu beliau menutup video tersebut dengan berkata, Alhamdulillah, saya dan istri membesarkan mereka untuk berjihad di jalan Allah. Demi Allah, kami membesarkan mereka untuk bisa hidup semata-mata hanya karena Allah. Alhamdulillah. Kisah kedua. Terlihat jenazah seorang laki-laki bernama Ahmed Abudan, Allah yarham, terbaring dengan wajah yang masih utuh, namun kulit di lengan kanannya terkelupas akibat ledakan bom. Dengan 4 jari menggenggam dan jari telunjuk yang terhunus lurus sempurna mengarah ke langit. Seperti saat kita sedang bersyahadat di saat sholat. Orang-orang sudah berusaha untuk mengembalikan posisi tangan kanan beliau untuk bisa diikat di antara dada dan pusar. Namun gagal. Sehingga jenazah beliau dikafani dengan tangan kanan yang masih dalam posisi bersyahadat di luar dari kain tersebut. Kisah ketiga. Seorang lelaki tengah duduk di kamp pengungsian. Lalu dia memanggil seseorang yang sedang membuat video. Kemudian lelaki ini berkata, setiap kali aku membuat video keadaan saat ini di Gaza, demi Allah, aku tidak menginginkan uang kalian. Aku tidak mengemis support kalian atau bantuan apapun itu. Demi Allah, wahai saudara-saudaraku sekalian, tujuan utamaku membuat video seperti ini adalah agar orang-orang Arab dan umat muslim di dunia bisa melihat apa yang sedang terjadi di Gaza. Agar di akhirat kelak kalian semua tidak bisa mengelak. Tidak punya hujah di hadapan Allah bahwa kalian tidak mengetahui apa yang terjadi pada saudara-saudara kalian di Gaza. Tapi demi Allah, aku tidak marah dengan keadaan ini. Hati kami warga Gaza manis seperti madu. Ya Allah, kami mencari keriduan-Mu pada ujian ini. Catatlah ini semua sebagai pahala di sisimu. Pada kalian yang tidak berbuat apapun, tetaplah seperti itu. Tapi ingatlah, di akhirat kelak, di hari perhitungan kelak, kalian tidak akan bisa mengelak. Kalian akan ditanya kenapa hanya berdiam diri dan kalian harus mempertanggungjawabkan semua itu. Kisah keempat. Tampak seorang ayah yang sedang berjongkok bersama anak laki-lakinya yang masih remaja dan anak itu sedang menangis. Mereka berjongkok di antara jenazah yang telah tertutup oleh kain kafan. Lalu sang ayah berkata dengan tegas tapi tetap penuh kelembutan. Ayah tidak mau kamu menangis, nak. Jangan menangis. Hapus air matamu. Ini semua adalah kehendak Allah. Ini takdir Allah. Alhamdulillah kita sangat beruntung. Dan kamu pun adalah anak yang kuat. Jangan goyah dan jangan hancur. Ini semua adalah takdir Allah. Ini adalah takdir yang telah Allah tuliskan untuk kita. Keadaan kita tidak lebih baik daripada mereka yang sudah meninggal. Lihatlah sekelilingmu. Mereka akan selalu hidup di hati kita. Kita tidak akan pernah melupakan mereka dan 8.000 korban lainnya. Belum lagi yang masih berada di bawah reruntuhan bangunan. Setidaknya kita bisa keluar dengan selamat. Setidaknya kita bisa menemukan jenazah keluarga kita. Hapuslah air matamu, nak. Kisah kelima. Seorang anak lelaki kecil yang berumur mungkin di bawah 10 tahun bercerita tentang apa yang semalam dialaminya dan keluarganya. Ia berkata, setelah bombardir Israel yang kejam terhadap rumah-rumah kami pun bergegas berlari ke tengah rumah, menjauh dari jendela-jendela. Lalu terdengar suara ibuku yang bertanya-tanya, apakah tidak ada satupun yang bersuara menghentikan perang yang gila ini? Semua pun terdiam. Kemudian ibu berkata lagi, apakah tidak ada satupun presiden yang berbicara masalah ini untuk kita? Tidakkah mereka melihat pembantaian-pembantaian keji yang sedang terjadi? Maka aku berkata pada ibuku, sudahlah Umi, kita tidak menginginkan apapun dari manusia. Kalau aku, demi Allah, seandainya malaikat Jibril turun pada kita dan menanyakan apa yang kita inginkan, sungguh kami akan menjawab sebagaimana Nabi Ibrahim saat ditanya di tengah-tengah kobaran api. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Yang kami inginkan hanyalah pertolongan dari Allah. Kisah keenam. Seorang anak lelaki kecil yang seumur dengan kisah kelima tadi sedang duduk di atas reruntuhan bangunan rumahnya.
Ia berkata dengan sangat lugas dan tanpa air mata, "Alhamdulillah, perang ini sangat sulit bagi kami. Perang ini sangat intens. Ada 7 syuhada yang insya Allah syahid di rumah ini. Dan lihatlah bagaimana reruntuhan rumah di mana-mana. Kami tidak punya hak untuk menjalani hidup. Seharusnya kita bisa bermain dan hidup bahagia. Tahukah kalian, musuh-musuh ini tidak tahu apa-apa selain membunuh dan berkhianat. Hanya itu. Mereka tidak membeda-bedakan siapapun. Mau itu anak kecil atau orang dewasa. Yang penting mereka bisa membunuh. Yahudi itu berpikir karena mereka telah membunuh banyak dari kami, warga Palestina, lantas kami akan meninggalkan tanah kami, melepas tanah kami, memberikan kepada mereka dan sudah kami menyerah begitu saja. Padahal bagi kami usaha mereka itu sia-sia. Setiap mereka melakukan ini semua, tekad kami pun bertambah, kekuatan kami bertambah. Kemudian mata anak ini pun berbinar-binar dan dengan yakin ia melanjutkan. Dan atas izin Allah, kemenangan itu dekat. Insya Allah. Dan kami akan mengalahkan kalian semuanya, Yahudi Zionis. Dan pastinya ini tidak akan lama lagi. Lalu dia mengutip surat Al-Baqarah ayat 214. Dan mereka berkata, kapan akan datang kemenangan dari Allah? Katakan sesungguhnya pertolongan dan kemenangan itu sudah dekat. Kisah ketujuh. Seorang anak lelaki berumur sekitar 7 tahun berdiri di antara teman-teman sebayanya di sebuah kamp pengungsian. Ketika ditanya apa pendapatnya tentang penjajahan Zionis ini, dengan sangat tegas dia menjawab, "Kamu ingin menghalau kami keluar dari rumah? Jangan harap. Kamu tidak akan bisa membuat kami keluar dari rumah kami. Ini tanah air kami, kehormatan kami. Kamu tidak bisa mengambilnya. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian bawa, entah itu tank atau senjata mesin, tidak akan berhasil. Karena Allah senantiasa bersama kami. Allah melindungi kami. Selagi Allah bersama kami, tidak akan ada yang bisa membuat kami takut." Kisah ke-8. Seorang anak perempuan kecil, bahkan mungkin belum berumur 10 tahun, sedang diselamatkan oleh beberapa lelaki dari reruntuhan bangunan. Wajahnya sudah berubah menjadi kelabu akibat debu dari reruntuhan bangunan. Bagian perut hingga kakinya masih terkubur pecahan-pecahan tembok. Sembari orang dewasa menggali reruntuhan itu dengan jari-jari mereka dan berusaha terus bicara dengan anak ini agar ia tenang, dan dengan tenangnya anak perempuan ini tetap memejamkan matanya lalu berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," dengan posisi telunjuk kanan yang sempurna. Kemudian dia hanya mengangguk dengan yakin dan tangan kanannya memberi gesture, "Tenang, aku baik-baik saja." Kisah terakhir. Para wanita di Gaza senantiasa menggunakan hijab dan baju yang menutup aurat saat tidur. Itu semua dilakukan agar kalaupun saat tidur mereka terbunuh, mereka akan ditemukan dalam keadaan menutup aurat. Kalaupun ada korban yang selamat dan mereka kehilangan hijabnya, para lelaki yang menolong mereka akan segera mengulurkan kain apapun agar mereka bisa menutup auratnya. Terjaga dan menjaga. I'm not going to end this monologue with my usual thing. Instead, I'm going to read something that sum up this oppression. You can't beat a nation that knows death is not the end. Kamu tidak akan bisa mengalahkan suatu negara yang rakyatnya tahu bahwa kematian bukanlah akhir.